Namo Buddhaya. Dari sekian lama tidak berjumpa, baru selesai retret di Kasapah ya. Tadi pagi baru balik ke Medan. Hari ini merupakan hari Pusata, bulan gelap ya. Jadi sudah menjadi satu hal yang sangat luhur bagi kita umat Buddha, agar bagaimana caranya ketika hari Uposatha kita bisa melaksanakan Uposatha sila dan melakukan puja bakti. Maka di Wihara Sakyamuni Buddha ITBC rutin setiap CE Cabgu itu selalu ada kebaktian Uposatha. Dan Selasa Kamis itu ada meditasi. Pada malam hari ini kita membacakan sutta, yaitu Anatta Lakkhana Sutta, yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak asing, karena selama acara ketika Eyang meninggal ya, kita baca sutta ini setiap hari. Ya, demikian pula ketika Bante punya jatuh juga kita bacakan ini. Kenapa sutta ini yang dibaca? Perlu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ketahui dan pahami bahwa sutta ini mengajarkan kepada kita tentang, ya, dari judulnya sudah harusnya kita tahu, Anatta Lakkhana Sutta, ya, sutta tentang ya, sifat bukan aku, ya, jadi anatta. Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Varanasi, ya, tepat ketika hari kelima setelah purnama di bulan Asada. Jadi pada saat purnama di bulan Asada itu Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha, di mana ketika itu juga selesai pembabaran Dhamma itu kondanya merealisasi pencapaian tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian tingkat pertama. Kemudian berturut-turut selama 4 hari kemudian beliau membabarkan Dhamma yang sama, yaitu 4 kebenaran Arya ya, kepada sisa Pancawagi yang belum merealisasi pencapaian Sotapanna, yaitu kepada Wapa, Badya, Asaji dan Mahanama. Jadi ketika hari kelima setelah purnama di bulan Asada, Sang Buddha membabarkan sutta ini, Anatta Lakkhana Sutta. Dan pada akhirnya kelima orang Pancawagi, ya, yaitu kondanya Wapa, Badya, Mahanama dan Asaji mampu merealisasi tingkat kesucian Arhat. Jadi Pancawagi, ya, kelima biku ini merealisasi pencapaian tingkat kesucian Arhat ketika Sang Buddha membabarkan sutta ini. Bukan saat Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, jadi ketika Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, kelima orang ya, Pancawagi ini hanya merealisasi tingkat kesucian Sotapanna. Ya, mereka hanya mampu melenyapkan 3 belenggu, yaitu Sakayaditthi, Wicikicca dan Silabbata Paramasa. Itu saja. Nah, bagaimana pentingnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sutta ini? Ya. Begitu penting karena bahkan ya, ketika Sang Buddha selesai membabarkan sutta ini, kelima orang Pancawagi itu mampu merealisasi tingkat kesucian Arhat. Artinya tidak ada lagi kekotoran batin, loba, dosa, moha mereka secara total sirna. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian telaah ya, di awal sekali Sang Buddha itu memberikan pernyataan tentang bahwa jasmani, rupa, ya, kemudian perasaan,
pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, kemudian kesadaran indria, beliau jelaskan dan tegaskan bahwa semua itu bukan aku, ya. Jika badan jasmani atau rupa, perasaan, bentuk-bentuk pencerapan, bentuk-bentuk pikiran atau kesadaran indria ini aku, ya, maka badan jasmani, perasaan, ya, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran indria ini tidak akan menimbulkan penderitaan. Artinya kita mampu, kalau itu memang adalah aku, diri saya sendiri, artinya kita mampu untuk memerintahkan supaya dia jangan sakit, dia jangan tua, ya, dia jangan mengalami perubahan. Tetapi karena, ya, badan jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran indria ini bukan aku, bukan diri, maka dia menimbulkan penderitaan. Jadi Sang Buddha menegaskan ini dulu, kemudian melakukan percakapan dengan kelima pancawagi. Ya, beliau bertanya, oh para biku, ya, bagaimana pandanganmu? Ya, apakah badan jasmani ini kekal, ya, nicca, atau tidak kekal, anicca? Anicca bante. Ya, mereka menjawab, ya, apakah yang tidak kekal itu menyenangkan, suka, atau tidak menyenangkan, duka? Dukang bante. Ya, penderitaan bante. Ya, jawab kelima orang pancawagi, kelima orang biku ini. Sekarang apa yang tidak kekal, yang menyedihkan dan tunduk pada perubahan, patutlah dipandang sebagai ini milikku, ini aku. Kelima orang biku itu menjawab, tidak bante. Jadi sutta ini juga merupakan sutta yang disampaikan melalui sebuah percakapan, sehingga terjadi tanya jawab antara Sang Buddha dan pancawagi. Sehingga ketika para biku, ya, pancawagi ini memahami bahwa jasmani, ya, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran indria ini tidak kekal, kemudian, ya, merupakan duka itu sendiri, dan tanpa aku itu sendiri, mereka pada akhirnya mampu melenyapkan kemelekatan kepada jasmani, ya, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran indria. Ketika kemelekatan mampu dilenyapkan, ya, tercapailah pembebasan wimuti. Dengan demikian timbullah pengetahuan tentang pembebasan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika sutta ini selesai dibabarkan, mereka terbebas dari semua kekotoran batin. Selain kemelekatan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang menyebabkan kita sangat sulit sekali untuk bisa menembus, untuk bisa memahami yang namanya anatta, ya, termasuk juga anicca dan dukkha. Anicca, dukkha dan anatta ini sulit sekali untuk dapat kita pahami karena, ya, selain tadi kemelekatan, 3 faktor. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai santati, karena adanya keberlangsungan. Nah, sehingga kita di dalam keseharian bahkan tidak mampu menyadari bahwa fisik jasmani kita sekalipun ini mengalami perubahan setiap saat. Nah, kalau orang yang belajar biologi mungkin bisa memahami bahwa setiap saat
sel di dalam tubuh kita itu selalu ada yang mati dan berkembang. Kalau di masa-masa pertumbuhan itu sel-sel yang berkembang lebih banyak daripada sel yang mati. Ketika sudah sampai pada puncak perkembangan tubuh jasmani kita, itu lebih banyak sel yang mati daripada sel yang berkembang. Sehingga pada akhirnya kita ya, ketika umur mulai sudah 40, 45, ya, kulit kita, tubuh kita ini mulai keriput, nampak pelan-pelan tapi pasti. Maka di dalam ilmu kedokteran mungkin juga mengenal istilah stem cell. Ya, untuk memperlambat proses penuaan daripada sel-sel. Hanya memperlambat, tetapi tidak mampu untuk mencegah terjadi proses penuaan. Sehingga maka umur itu boleh tua, tetapi bisa jadi proses penuaan itu melambat karena kemajuan daripada ilmu pengetahuan. Sebatas memperlambat, tetapi bukan mencegah proses penuaan itu sendiri. Jadi santati karena adanya keberlangsungan secara terus-menerus sehingga kita tidak mampu melihat proses yang terjadi ya, terhadap jasmani bahwa mengalami yang namanya perubahan, tidak kekal itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya iriya pata, adanya gerak-gerik pergerakan dari jasmani. Ini yang menyebabkan kita tidak mampu melihat duka, penderitaan sebagai penderitaan itu sendiri. Contohnya sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian duduk bersila, merasakan kesemutan. Karena kesemutan merubah posisi duduk, hilang kesemutan itu pelan-pelan. Nanti kesemutan lagi, rubah lagi posisi, pegal pinggang, berdiri, bangun, keluar, hilang. Sehingga kita tidak benar-benar ya, menyadari bahwa tubuh jasmani ini mengalami penderitaan. Ya, beda kalau sudah tidak bisa bangun di tempat tidur di rumah sakit misalnya. Kalau seusia-usia kita sekarang ini mungkin derita dari jasmani ini tidak cukup terasa untuk dapat menyadarkan kita bahwa kita mengalami duka. Kemudian yang menghalangi, yang menyulitkan kita untuk melihat proses anatta, tanpa diri, tanpa aku itu adalah karena adanya perpaduan unsur-unsur. Ya. Sehingga seolah-olah itu merupakan bentuk yang tidak mengalami perubahan, seolah-olah ini ada. Sejatinya seolah-olah ada. Seperti halnya tubuh jasmani kita. Karena adanya perpaduan unsur ya, unsur padat, unsur cair, unsur panas, unsur udara, terbentuklah unsur jasmani. Kemudian ada perpaduan unsur perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran, terjadilah yang namanya manusia. Karena adanya perpaduan dari kelima unsur ini, pancakanda ini, maka kita menganggap bahwa diri kita ada. Walaupun sesungguhnya ketika unsur-unsur itu tercerai-berai, kembali ke unsur alaminya, tidak ada. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu hal ya, menjadi berkah bagi kita. Karena kita punya kesempatan untuk belajar tentang ya, bagaimana 3 karakteristik atau tilakana yang ada di dalam sutta Anatta Lakkhana Sutta ini. Karena tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk mampu menyelami, untuk mampu menembus akan kebenaran. Ya. Kalau kita di dalam keseharian
mampu menyadari sedikit saja kenapa penderitaan itu muncul, mungkin penderitaan kita akan sedikit berkurang. Salah satu penyebab utama ya, selain karena kemelekatan, kemudian karena ketidakmampuan kita menembus karena dihalangi oleh 3 hal tadi, karena kita memang ya sejak lahir, sejak kita mengerti akan dunia ini, kita sudah memberikan label terhadap semua yang kita anggap sebagai milik, ini adalah milikku. Sehingga ketika hal yang menjadi milikku ini berpisah dengan diri kita, kita mengalami penderitaan. Contoh yang paling gampang, ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya suami, punya istri, mungkin beda. Bagi anak-anak muda yang belum menjadi pasangan suami istri, ketika putus cinta, ya, itu akan merasakan satu penderitaan. Kenapa? Karena dari awal Anda kenal dan anggap dia adalah pacar, Anda sudah memberi label kepada dia bahwa dia adalah pacarku. Ketika dia jalan sama orang lain, rasa cemburu muncul. Ketika dia tidak bisa dihubungi, Anda pun tidak bisa tidur. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan label bahwa dia adalah pacarmu. Tetapi ketika Anda putus dengan orang itu dan tidak lagi memberikan label dia adalah pacarmu, Anda nggak akan peduli lagi dia jalan sama siapa, dia akan bagaimana. Kenapa? Karena label tadi sudah Anda cabut. Jadi apapun bentuknya di dalam kehidupan kita ini, termasuk jasmani ini yang paling sulit. Karena kita memang sudah sejak lahir sudah memberikan label, ini adalah jasmaniku, ini adalah tubuhku. Kalau yang berhubungan dengan barang-barang, benda-benda materi, mungkin itu sedikit lebih mudah. Walaupun terkadang cukup berat, kalau itu berharga. Ya. Ketika itu rusak, ketika itu hilang, kita terkadang tidak bisa menerima. Kenapa? Karena label tadi, itu adalah milikku. Tapi kalau itu punya orang, itu adalah barang orang. Anda cukup mungkin hanya merasa, oh kasihan ya, handphonenya pecah, handphonenya hilang, handphonenya jatuh. Tapi kalau itu adalah barang milik kita, waduh, sayang kali, baru beli kemarin. Ya. Ini yang sulit Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sesulit pada akhirnya ini yang menyebabkan kita jadi penuh dengan penderitaan. Nah, untuk memahami ini hanya bisa ditembus dengan pandangan terang, dengan pengetahuan itu sendiri. Sehingga kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahkan para dewa sekalipun ketika mereka meninggal di alam para dewa, mereka itu berharap bagaimana agar mereka bisa lahir di alam manusia. Kenapa demikian? Karena di alam manusia sesungguhnya untuk menyadari, untuk mengerti akan hal ini, yaitu anicca, dukkha dan anatta, jauh lebih mudah dibanding dengan kelahiran di alam para dewa. Kenapa demikian? Karena di alam para dewa usia itu saja sangat panjang. Sangat sulit untuk bisa melihat proses anicca, dukkha dan anatta. Kalau di alam manusia kita mengalami proses penuaan. Ya, kalau di alam para dewa ketika karma buruknya mereka berbuah, artinya karma baiknya sudah habis, mereka meninggal, mereka langsung lahir ke alam-alam lain sesuai dengan karma masing-masing. Jadi tidak mengalami proses penuaan seperti yang terjadi di alam manusia. Kalau di alam manusia sesungguhnya, kalau kita lebih teliti sedikit, lebih mau waspada sedikit, kita sesungguhnya bisa melihat proses ketidakkekalan itu setiap saat. Setiap saat, bahkan sekarang ketika Anda duduk, Anda sudah merasakan pegal. Anda sudah merasakan kesemutan. Itulah salah satu bentuk daripada
derita dari jasmani. Yang kalau kita tidak pahami, tidak renungi, yaitu akan berlalu begitu saja. Karena itu tadi, karena adanya iriapata, kita merubah posisi duduk kita, ya lewat. Ya, lewat. Tetapi akan ada satu titik di mana kita pada akhirnya tidak bisa mengingkari bahwa jasmani kita mengalami yang namanya duka itu sendiri ketika proses penuaan dari jasmani ini benar-benar terjadi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sutta ini ya sangat penting untuk kita sering-sering renungkan, sering kita pelajari, sering-sering kita baca. Sehingga pada akhirnya akan meresap. Ingat, walaupun pada awalnya mungkin kita tidak paham, tidak mengerti. Tetapi dengan adanya usaha ya, kita untuk mempelajari, ini yang akan menuntun kita pada pengertian dan pemahaman itu sendiri. Sehingga pada suatu saat nantinya entah kapan, kelahiran yang kapan, kita bisa mendapatkan pengetahuan sejatinya sehingga kita mampu menembus apa yang ada di dalam sutta ini. Ya, maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau tahu ya di dalam riwayat hidup para sawaka Buddha, siswa-siswa Sang Buddha, banyak sekali yang terkadang orang itu nampak kelihatan bodoh, kelihatan tidak bisa apa-apa. Ketika ketemu dengan Sang Buddha, diajarkan satu bait syair, diajarkan sedikit saja, bahkan hanya mungkin satu sutta, mereka mampu menembus itu. Ini semua kenapa? Karena ini semua tidak terlepas karena mereka memang memiliki paramita yang cukup. Kalau seseorang memiliki paramita yang cukup, apapun bentuk kesulitan, kalau memang sudah saatnya mereka akan merealisasi, itu bisa. Dan tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oleh karenanya disinilah peranan penting dari kita semua. Bagaimana caranya agar supaya kita mampu memotivasi diri kita untuk belajar. Tidak bisa dianggap remeh. Ya, membaca parita, membaca artinya, memahami itu sangat penting. Ya, kalau Anda tahu, ya, para murid Bante Sariputra yang merupakan orang-orang yang ahli abhidhamma, pada kelahiran lampu mereka pernah menjadi segerombolan kelelawar yang berdiam di dalam sebuah gua, dan di situ terdapat para biku yang menjalankan masa wasa. Mereka mengulang abhidhamma setiap malam. Dan kelelawar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi karena pengaruh daripada kebajikan itu secara terus-menerus memberikan manfaat secara berkelangsungan, pada akhirnya mereka ini mampu menjadi ahli abhidhamma di zaman Buddha Sakyamuni. Nah ini. Jadi oleh karenanya kita di dalam keseharian, apalagi di hari-hari uposatha seperti ini, ya, penting bagi kita untuk selalu mengingatkan diri kita bahwa hari ini hari uposatha. Kalau kita tidak mampu menjalankan 8 sila, minimal 5 sila kita pegang teguh. Ini yang akan menjaga, ini yang akan melindungi kita agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Baik itu yang muncul dari ucapan maupun tindakan jasmani. Karena hidup kita singkat. Ya, hidup kita sangat singkat. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bayangkan, bandingkan dengan kehidupan para dewa. Ya, di alam Catu Maharajika saja. Tidak usah yang tinggi-tinggi. Alam Catu Maharajika. Itu kita sangat jauh berbeda. Umur rata-rata usia mereka 9 juta tahun lebih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dibandingkan dengan kita rata-rata mungkin 85 tahun.
Nah ini, jadi kesempatan kita lahir sebagai manusia yang sangat singkat tetapi penting ini, mesti memang kita harus mampu manfaatkan semaksimal mungkin untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan. Bukan hanya yang berhubungan dengan materi, tetapi juga yang berhubungan dengan spiritual. Memang penting di dalam hidup ini kita harus memiliki materi yang cukup. Tetapi di satu sisi kita juga tidak bisa melupakan kemajuan spiritual. Karena tanpa spiritual materi tidak akan berarti apa-apa. Anda bisa melihat banyak orang yang kaya raya, banyak orang yang memiliki segala macam bentuk materi di dunia ini. Tapi apakah mereka bahagia kalau tidak dibarengi dengan kemajuan spiritual? Ini kembali kepada kita semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang sudah Bante saya sampaikan tadi dapat memberikan motivasi bagi kemajuan kita semua di dalam terus berusaha belajar dan praktik. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kemajuan. Semoga berkah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dan kesuksesan. Serta apapun yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Asal harapan dan cita-cita itu baik, selaras dengan nilai-nilai Buddha Dhamma, semoga tercapai. Terima kasih. Namo Buddhaya. Mari kita tutup dengan membacakan Patidana ya.